Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kepada yang terhormat Dr. Ina Kuswandari dan rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Karina Lutfi Oktaviana dari Universitas Airlangga selaku moderator pada acara Indo MS School, topik dalam aljabar, graf, dan relasinya. Langsung saja, agenda yang pertama pada pagi hari ini yaitu penyajian materi 1, review struktur aljabar yang akan disampaikan oleh Dr. Ina Kuswandari dari Universitas Airlangga. Kepada Dr. Ina Kuswandari, kami persilahkan. Oke, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaannya semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ya, di masa-masa sulit gini semua harus menjaga kesehatan ya. Tetap patuhi prokes itu ya. Oke. Alhamdulillah kita ketemu dalam suatu forum forum ilmu, forum pengkajian ilmu ya. Jadi untuk materi yang pertama ini saya akan menyampaikan beberapa topik yang nantinya mungkin berguna ya dalam mempelajari yang materi-materi selanjutnya yaitu tentang graf ya. Karena graf itu perkembangannya sangat pesat sehingga bisa diterapkan untuk semua jenis sistem gitu ya. Artinya tidak terkecuali adalah sistem aljabar yang kita kenal sebagai grup atau ring sebagai dasar utama. Nah, seperti itu. Sehingga saya akan mulai dengan mereview sedikit tentang grup dan ring karena ini nanti waktu saya sampai pukul 10.50 ya, 10.50 total bersama dengan tutorialnya. Jadi saya akan menyampaikan materi dalam 50 menit pertama, kemudian 50 menit kedua kita bisa diskusi. Ya, diskusi. Oke. Izin saya untuk share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi materi yang pertama adalah review sedikit tentang grup dan ring ya kan. Hanya refresh aja. Tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti belum dipahami bisa ditanyakan. Kemudian nanti kita bisa diskusi di akhir materi ini pada sesi yang kedua ya. Ini baru sesi pertama. Ya, saya mulai dengan ini, ilustrasi. Kalau kita yang sering familiar himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat ini saya rasa sangat familiar pada kita semuanya yang nilainya itu dari negatif yang sangat kecil tak hingga sampai positif yang sangat besar yaitu tak hingga juga. Negatif tak hingga ya. Tapi nilai-nilainya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya itu, oke. Nah, kemudian kita mendapatkan beberapa sifat pada bilangan bulat itu. Yang pertama, bahwa penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, itu sudah sesuatu yang tidak terbantahkan. Ya, jadi kalau siapapun atau berapapun bilangan bulat yang kita pilih, dua bilangan bulat kalau dijumlah pasti hasilnya juga tetap bilangan bulat. Nah, kemudian penjumlahan di sini karena apa? Karena bilangan bulat penjumlahan ini mengawetkan, artinya dia operasi dua bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Nah, karena yang dioperasikan ini adalah dua bilangan bulat, maka dinamakan operasi biner. Ya, jadi biner itu berasal dari berapa elemen atau berapa entitas yang dijumlahkan oleh operasinya. Jadi misalkan 2 tambah 2 4, berarti 2 tambah 2 itu adalah operasi biner karena hanya meliputi dua bilangan atau dua objek ya. Nah, kemudian kalau kita menjumlahkan 3 bilangan bulat dengan pengelompokan, ya itu juga tidak mengubah hasil. Contohnya, saya berikan contoh di situ 5 ditambah negatif 3, ya dikurung dikerjakan dulu, kemudian ditambah dengan 6, hasilnya 8. Kemudian kalau pengelompokannya itu dibalik,
Negatif 3 ditambah 6 dikerjakan dulu, juga tetap hasilnya 8. Nah, ini berarti apa? Berarti bilangan bulat itu, himpunan elemen-elemen pada bilangan bulat itu memenuhi sifat asosiatif. Ya, terhadap apa? Terhadap operasi penjumlahan tadi. Itu ya, asosiatif. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, himpunan bilangan bulat itu kita mempunyai suatu elemen yang unik ya. Elemen yang unik yaitu 0 ya. 0 itu kalau dijumlah dengan siapapun akan menghasilkan siapapun tadi gitu kan. Nah, akan menghasilkan siapapun ya. Nah, contohnya 0 ditambah 5 adalah 5, minus 8 tambah 0 sama dengan minus 8, negatif 8. Nah, seperti itu. Jadi sifat-sifat ini 0 ini dikatakan sebagai elemen yang dia tidak punya pengaruh gitu ya. Jadi dalam bahasa yang umum 0 itu tidak berpengaruh terhadap penjumlahan karena hasilnya selalu bilangan yang bukan 0, yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian dalam himpunan bilangan bulat juga kita menemukan elemen-elemen yang kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Ini selain 0 ya, kadang bisa 0 juga maksud saya. Ya, jadi kalau bilangan positif, misalkan kita ambil negatif 2, itu selalu punya lawannya, yaitu 2. Dan kalau itu dijumlahkan, hasilnya akan 0. Ya, jadi selalu punya. Ya, pada himpunan bilangan bulat selalu terdapat elemen negatif atau positif itu selalu ada lawannya sehingga hasil jumlahannya adalah 0. Ya, berapapun. Nah, kemudian yang terakhir bahwa urutan pada penjumlahan itu tidak mempengaruhi hasil apapun. Jadi di depan atau di belakang urutannya diubah-ubah, hasilnya tetap sama. Ya. Ini dinamakan sifat komutatif. Ya. Yang keempat tadi dinamakan sifat apa? Bahwa setiap bilangan bulat itu punya lawannya. Jadi apa? Jadi bilangan bulat berapapun selalu punya lawan yang dalam hal ini dinamakan inverse-nya. Oke. Nah, ini memotivasi kita semua untuk meng-create atau meng-create suatu struktur baru yaitu yang dinamakan grup. Ya, dinamakan grup. Nah, tapi sebenarnya definisi grup itu seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Grup itu biasanya kalau grup itu berasal dari huruf G yang di depan, maka notasinya G. Itu yang lazim digunakan dalam matematika. Ya, jadi G itu suatu himpunan yang tidak kosong. Ya, himpunan yang tidak kosong dengan satu operasi biner. Satu operasi biner. Apa? Operasi binernya dilambangkan dengan star di sini ya, dengan star. Ya. Itu dikatakan grup atau disebut grup jika terhadap operasi biner itu sifatnya asosiatif. Ya, bersifat asosiatif. Apa artinya asosiatif? Asosiatif tadi itu yang sifat di slide yang sebelumnya adalah yang kedua, bahwa pengelompokan itu tidak mempengaruhi hasil. Jadi untuk setiap A, B, C, D, G, ini saya ambil A, B, C, D, G, maka mau ini yang A, B dulu dikerjakan, kemudian C itu akan sama hasilnya. Oke. Kemudian yang kedua, terdapat elemen yang 0 tadi, yang unik tadi, itu dinamakan elemen identitas. Terhadap elemen identitas di G, ya, yang dinotasikan dengan E kecil, itu, jadi untuk setiap bilangan atau untuk setiap elemen-elemen di G itu, maka operasi biner antara E dan sebarang elemen itu akan menghasilkan elemen itu sendiri. Ya, artinya dioperasikan dari kanan dan dari kiri sama hasilnya tetap sama dengan A seperti yang diambil pada G ini. Nah, kemudian setiap elemen di G mempunyai inverse. Apa artinya inverse? Jadi inverse itu kalau kita mengambil satu elemen sembarang di G, selalu terdapat padanannya atau dalam hal ini dinamakan lawan kalau kita bicara di himpunan bilangan bulat. Ya, lawannya yaitu notasinya adalah A pangkat negatif 1. Setiap mengambil A, ada A pangkat negatif 1 yang juga ada di G, harus ada di G, tidak boleh ada di luarnya G, ya. Jadi tetap ada di situ. Sehingga apa? Sehingga kalau dioperasikan dengan operasi biner yang sudah dipilih tadi, itu akan menghasilkan elemen identitas. Ya, jadi sebenarnya 3 sifat utama ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh sebarang himpunan jika dia merupakan grup. Jadi kalau ada himpunan sembarang,
akan kita periksa, ini grup apa bukan ya? Ya berarti kita harus cek tiga-tiganya itu. Ya, tiga-tiganya ini harus dicek semuanya apakah memenuhi atau tidak. Ya. Nah, yang kita bisa mengatakan bahwa misalkan terdapat elemen identitas. Saya sampaikan tadi elemen identitas adalah elemen yang unit ya karena tidak mempengaruhi apapun dari hasil jika dioperasikan terhadap operasi binernya. Ya, jadi ini kalau saya menyebutnya sih satu elemen untuk semua elemen. Ya, kalau ini dalam suatu grup elemen identitas itu hanya satu, tidak boleh lebih. Ya, nanti bisa ditunjukkan bahwa elemen identitas itu sebenarnya dalam suatu grup ada satu, tunggal ya. Jadi teoremanya sifatnya mengatakan bahwa elemen identitas dalam suatu grup itu tunggal. Nah, ini satu untuk semua. Jadi satu elemen berlaku untuk semua sehingga hasilnya adalah menghasilkan itu tidak berpengaruh elemen identitas itu. Nah, kemudian kalau inverse ini maknanya adalah setiap elemen punya pasangan sendiri-sendiri. Ya, tapi itu harus berlaku untuk setiap atau semua elemen di dalam G. Ya, itu namanya grup. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah sifat tambahan. Jadi kalau dalam suatu grup itu berlaku sifat komutatif, ya, jadi A star B sama dengan B star A untuk setiap AB di G, itu maka dinamakan grup abelian. Ya, jadi grup yang memenuhi sifat komutatif itu adalah grup abelian. Nah, sekarang berdasarkan definisi yang sudah definisi formalnya seperti ini, akan kita coba lihat contoh-contohnya. Ya. Contoh-contohnya coba, himpunan bilangan rasional dengan operasi biner penjumlahan. Ya, ini cukup jelas terlihat ya. Kemudian selanjutnya adalah himpunan bilangan real dengan operasi bilangan real dengan operasi biner penjumlahan juga. Nah, kalau operasi binernya perkalian bagaimana himpunan bilangan real? Ada yang bisa berpendapat. Kalau operasi binernya adalah perkalian, apakah grup atau bukan? Apakah grup? Mbak? Bukan. Bukan. Siapa yang menjawab bukan? Kenapa? Karena pada operasi perkalian memiliki unsur identitas 1 dan dia tidak bisa dibagi dengan 0 dan tidak tertutup di himpunan bilangan real tadi ya. Ya, bilangan real. Ya, himpunan bilangan real. Jadi dia tidak tertutup di bilangan real untuk semua bilangan yang dibagi dengan 0. Kalau menurut saya seperti itu. Operasinya perkalian loh Mas, bukan pembagian. Perkalian, bukan pembagian. Mungkin benar sih. Benar memang kalau himpunan bilangan real itu operasinya perkalian itu bukan grup memang benar. Tapi alasannya bukan yang itu. Alasannya bukan yang itu. Kalau dua bilangan real dikalikan. Oh iya, siapa itu? Kalau bisa tunjuk siapa? 0, Bu. Ya, elemen yang tidak punya inverse tadi. Oh iya, 0. betul. Ya, jadi ada elemen yaitu 0 yang tidak punya inverse. Nah, apakah setiap elemen selain 0 punya inverse? J, Bu. Ya. Kalau begitu, sebenarnya himpunan bilangan real itu akan merupakan grup jika 0-nya dikeluarkan gitu ya? G, Bu. Betul gitu? Betul. Oh, ya, betul. Ya, oke. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke contoh yang ketiga, matrik ya. Matrik berukuran 2x2, entry-entry-nya bilangan bulat. Itu juga grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, kalau operasi perkaliannya nanti cek sendiri ya, apakah dia juga grup. Ya. Kemudian himpunan A. Himpunan A yang isinya adalah I, negatif I, 1, dan negatif 1. I-nya adalah akar dari negatif 1. Terhadap operasi perkalian. Ini juga grup. Ya. Anda bisa cek nanti siapa elemen identitas dan masing-masing siapa inverse-nya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah himpunan bilangan bulat modulo N. Terhadap operasi penjumlahan modulo N. Jadi kenapa operasi penjumlahannya harus modulo N? Kalau tidak modulo N maka dia bukan grup. Ya, karena himpunan bilangan bulat modulo N itu misalkan paling gampang kita ambil adalah modulo 4. Berarti isinya adalah 0, 1, 2, 3. Okay?
Nah, kemudian kalau kita operasikan penjumlahan, 1 ditambah 3, itu hasilnya 4. Kalau 1 tambah 3 hasilnya 4, dalam modulo 4, ya, elemen 4 itu dituliskan sebagai 0. Jadi hasilnya 0. Ya, itu adalah grup juga terhadap operasi biner penjumlahan modulo N. Ya. Nah, sekarang mana di antara A sampai E itu yang tadi sudah disebutkan grup yang merupakan grup abelian? Ya, tentu saja yang A, ya kan? Apakah yang B itu apakah yang C itu abelian? Penjumlahan matrik apakah bersifat komutatif? Ceknya kan begitu ya. Ya, abelian. Kemudian apakah perkalian pada himpunan A, elemen-elemen himpunan A itu juga komutatif? Ya, abelian juga ya. Kemudian bilangan bulat modulo N juga abelian. Jadi ternyata grup yang menjadi contoh di sini A, C, D, E itu semuanya adalah grup abelian. Ya, tapi ingat bahwa abelian itu masih sifat tambahan ya, bukan yang melekat pada grup. Grup itu hanya definisinya sampai setiap elemen punya inverse saja. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara, tadi sudah berbicara tentang grup. Grup itu adalah himpunan. Himpunan ya, himpunan tak kosong dengan satu operasi biner yang memenuhi sifat gitu ya. Itu grup. Nah, sekarang ada himpunan lain ya, ada himpunan lain yang dia itu juga merupakan grup. Ada operasinya, kemudian memenuhi sifat-sifat grup yang tadi. Dan dia ternyata merupakan himpunan bagian dari grup yang himpunan yang lebih besar. Nah, itulah yang dinamakan subgrup. Jadi syaratnya apa? Kalau kita punya G itu grup, kemudian H itu himpunan bagian dari G, dengan H tentu saja tidak kosong, ya, tidak kosong. Dia itu akan subgrup jika apa? Jika operasi binernya sama. Ya, jadi merupakan grup dengan operasi biner yang didefinisikan sama pada G. Jadi tidak boleh operasi binernya berbeda. Jadi harus sama. Ya. Nah, contoh-contohnya yang paling mudah ya, yang kita rujuk dari yang tadi bahwa seperti ini. Kalau ini himpunan bilangan bulat ya, set ini himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan subgrup dari himpunan bilangan rasional terhadap penjumlahan ya. Jadi karena masing-masing ini adalah semua grup, tetapi relatif kedudukannya himpunan bilangan bulat set itu himpunan bagian dari Q seperti itu ya. Jadi subgrup itu sama-sama grup sebenarnya, hanya berbeda kedudukannya dia di mana. Apakah ada grup yang lebih besar lagi? Kalau ya subgrup dari itu. Tapi dia sendiri bisa dipandang sebagai sebuah grup ya. Jadi itu tadi bahwa kedudukan sebuah subgrup adalah relatif terhadap himpunan yang lebih yang memuat dia. Oke? Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini grup dan subgrup? Belum ya? Oke, saya harapkan nanti banyak pertanyaan sehingga kita bisa diskusi ya. Nah, sekarang ini saya lebih cepat aja ya. Karena ini sebenarnya mengantarkan pada subgrup normal. Ya, mengantarkan kita pada subgrup normal. Lah, bicara subgrup normal itu tidak bisa lepas dari namanya koset. Karena dia dikembangkan dari koset. Ya. Kalau kita punya grup, kemudian kita punya subgrup, kemudian kita mengambil sebarang elemen di grupnya, kita bisa bentuk suatu koset kanan. Yaitu HA yang isinya adalah HA ini dengan H-nya di dalam H. Jadi apa artinya? Berarti A ini dioperasikan dengan operasi biner tadi loh ya, di G, tergantung operasinya G. Itu dengan setiap elemen yang ada di H. Ya. Kemudian ini kalau operasinya dari sebelah kanan namanya koset kanan, karena ini A-nya di sebelah kiri namanya koset kiri, itu aja. Ya. Contoh, paling gampang kita lihat contoh. Kalau kita punya set 6 yang isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya ambil A1. A1 adalah himpunan yang isinya 0, 2, 4. Subgrup dari set 6. Nah, ini mudah dipahami enggak kalau A1 ini adalah subgrup dari set 6? Atau masih ada yang bingung? Udah ya? Udah. Cukup jelas. Karena memang intinya itu yang tidak boleh dilupakan adalah operasi binernya sama. Ya, operasi binernya sama. Kadang-kadang ada yang menjawab himpunan 0,1 itu subgrup. Bukan. Ya, karena operasi binernya enggak sama. Ya, ini hanya himpunan bagian, tapi kalau dioperasikan dengan operasi biner yang ada di set 6, dia bukan subgrup. Ya, itu.
Nah, kalau kita cek koset kiri ya kita ambil A di dalam G-nya kan ini ya, sebagai G adalah Z6, jadi 0 tambah A1 dan seterusnya, itu pasti menghasilkan elemen-elemen yang ini. Nah, dan ini terbagi untuk yang A1 itu merupakan subgrup ya, jadi 0 tambah A1 sendiri, 2 tambah A1, kemudian 4 tambah A1, ini subgrup, tetap isinya adalah sama dengan A1. Tapi untuk yang 1, 3, dan 5 ini akan menghasilkan himpunan yang berisi elemen lain. Ya kan? Elemen lain yaitu 351 atau 135. Boleh dibolak-balik karena himpunan. Ya. Dan kalau kita lihat, ini hanya ada 2 sebenarnya kosetnya. Walaupun himpunan G itu berisi 6 elemen. Ya. Tapi sebenarnya kosetnya hanya ada 2. Yaitu A1 dan 1 plus A1. Ya, kalau koset kiri sama dengan koset kanan, maka H itu dinamakan subgrup normal. Ya, dan dalam Z6 ini rasanya kalau Anda cek nanti Anda kerjakan, misalkan Anda cari ya, koset kanannya pasti akan sama dengan yang ini. Sehingga koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi ini adalah subgrup normal dari G. Jadi sementara ini apa kesimpulan kita? Karena G group, sekarang kita lihat Z6 ini adalah grup yang komutatif. Ya kan? Z6 ini grup komutatif. Jadi bisa dikatakan bahwa sebarang subgrup dari grup yang komutatif itu akan merupakan subgrup normal. Ya. Jadi sebarang. Apapun kalau kita punya grup komutatif, maka grup-grup yang subgrup yang ada di dalamnya pasti normal. Ya. Nah, kemudian kita akan bicara suatu pemetaan ya. Jadi suatu pemetaan. Pemetaan kenapa ini penting ya? Karena nanti ini sifat yang penting adalah bagaimana suatu fungsi itu dari grup ke grup itu mengawetkan ya, mengawetkan operasi binernya. Itu esensi dari homomorfisme. Ya, jadi kalau kita punya grup G1, operasi binernya adalah ini apa namanya ini? Kalau saya bilang sih ini star ya, star gitu ya, grup, tapi di sini juga bintang dan star rasanya sama. Oke lah, pokoknya ini notasisinya saya bikin sudah tidak sama ya. G1 itu grup, kemudian G2 juga grup. Kalau kita kita buat suatu pemetaan ya, dari G1 ke G2 atau G2 ke G1, bolehlah, terserah ini. Boleh bolak-balik. Tapi ininya harus diperhatikan juga ya. Dinamakan homomorfisme grup jika apa? Jika V, ini V, saya baca V, A star B itu di sini berubah menjadi bintang. Ya. Jadi apa artinya? Bahwa homomorfisme grup itu mengawetkan operasi biner pada grup masing-masing. Ya, mengawetkan operasi biner pada grup masing-masing. Sehingga ini. Nah, sekarang contohnya apa? Contoh homomorfisme grup. Kalau kita punya grupnya adalah Z terhadap operasi penjumlahan, yang satunya adalah grupnya juga Z terhadap operasi penjumlahan juga, ya kan? Dengan V-nya itu dibuat dari Z ke Z gitu, dari grup yang sama, ya. Definisinya adalah ini. Ya. A itu dibawa ke 2A. Kalau dicek dengan seperti ini apa? Berarti nanti kita punya V dari A plus B sama dengan 2 kurung A plus B. Sehingga menghasilkan 2A plus 2B. Nah, 2A plus 2B adalah seperti yang ada di sini. Tidak lain adalah VA star VB. Ya, jadi ini adalah contoh suatu homomorfisme. Masih banyak lagi contoh homomorfisme pada grup. Ya, lebih mudah kita mencari contohnya pada homomorfisme grup. Ya. Karena operasi binernya masih satu gitu ya. Nah, kemudian ada sebagaimana pemetaan itu artinya suatu fungsi, maka sifat-sifat pada pemetaan, pada fungsi itu seperti injektif, surjektif, kemudian bijektif itu juga dapat dicek atau diperiksa pada pemetaan itu. Nah, kalau homomorfisme itu injektif ya, itu dinamakan monomorfisme. Homomorfisme yang surjektif dinamakan epimorfisme dan jika dipenuhi dua-duanya yaitu injektif dan surjektif maka dinamakan isomorfisme. Ya, isomorfisme. Jadi isomorfisme itu adalah homomorfisme bijektif. Oke. Ada yang ditanyakan?
Saya Bu, Ya. saya ingin menanyakan untuk contoh yang diberikan, si yang merelasikan bilangan bulat ke bilangan bulat itu dapat dikatakan sebagai endomorfisme. Oh ya boleh ya endomorfisme. Jadi kalau dia homomorfisme dari dan ke himpunan yang sama dinamakan endomorfisme. Iya. Iya, betul. Terima Betul. kasih. Ya, kalau homomorfisme bijektif dari himpunan dan ke himpunan yang sama dinamakan automorfisme. Ya. Oke. Jadi hanya dilihat dari ini apakah dari dan ke himpunan yang sama namanya endo kalau hanya homomorfisme. Tapi kalau bijektif namanya automorfisme. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk grup saya rasa cukup sampai homomorfisme karena kita akan melihat bahwa sebenarnya operasi biner yang sudah kita susun atau kita tentukan pada saat kita membuat grup itu tetap diawetkan ya pada fungsi yang mengaitkan antara grup yang satu dengan yang lain. Oke. Sekarang masuk ke ring ya, ring. Ring ini ring atau biasanya dalam bahasa Indonesia di buku-buku disebut sebagai gelanggang gitu ya. Gelanggang. Biasanya karena ring ya notasinya di buku-buku biasanya juga R gitu ya. Yang umum gitu ya. Jadi kalau saya mulai dengan yang tadi ya, bahwa kita sudah punya grup abelian ya. Sudah bicara grup abelian yaitu grup yang bersifat komutatif ya kan. Setiap operasi biner yang dipertukarkan terhadap elemen-elemennya bernilai sama gitu. Nah, kemudian kalau ada R himpunan tak kosong, kemudian ada R yang dilengkapi dengan 2 operasi biner. Jadi bedanya yang membedakan antara antara grup dan ring itu adalah paling tidak itu yang pertama adalah kalau grup itu hanya 1 operasi biner, kalau ring itu 2 operasi biner. Nah, 2 operasi biner ini di sini saya lambangkan dengan ini ya, dengan tambah dan titik ini titik menyatakan dot ini menyatakan sebagaimana perkalian biasanya. Ya, jadi ini notasi sekali lagi notasi. Tidak untuk dimaknai bahwa ini selalu plus seperti yang kita kenal selama ini. Ya, jadi R itu ring jika terhadap operasi yang dinotasikan dengan penjumlahan bersifat komutatif. Ya, merupakan grup abelian atau bersifat komutatif, grup yang bersifat komutatif. Nah, kemudian terhadap operasi yang dinotasikan dengan perkalian ini dia cukup hanya asosiatif saja. Ya, asosiatif. Jadi aturan pengelompokan tadi itu berlaku. Nah, kemudian yang terakhir ini yang mengaitkan antara operasi biner tambah ini dan kali dan dot ini ya. Ini yang mengaitkan. Jadi untuk setiap ini semua A, B, C ini semua di R. Ya, semua di R. Maka ini seperti ini hasilnya adalah A dot kurung B plus C tambah C sama dengan A dot B tambah A dot C. Dan ini A ditambah B dot C sama dengan A dot C tambah B dot C. Ya. Jadi perhatikan di sini adalah operasi binernya ya. Jadi operasi binernya itu mengikuti yang ada di ring nantinya. Karena ini masih umum, definisi umum. Kita terapkan ini nanti pada operasi biner yang ada di ring. Ya, itu. Kalau memenuhi tiga-tiganya ini, itu dinamakan ring. Ya, ring atau gelanggang. Coba siapa yang bisa memberikan contoh ring kalau gitu? Kalau yang dari tadi, yang contoh di grup, apakah itu juga contoh ring? Misalkan tadi himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, gitu. Apakah itu ring juga? Jika dikeluarkan elemen nolnya. Tapi nggak perlu inverse ya perkalian. Iya, nggak perlu iya, inverse betul. kan? Iya. Oh iya betul. Ya. Berarti R real. Ya, himpunan bilangan real itu ring. Nah, sekarang kita agak sempit sedikit. Himpunan bilangan bulat bagaimana? Himpunan bilangan bulat? Ring. Suatu ring komutatif. Ya, betul, ring. Ya, himpunan bilangan bulat adalah ring. Oke, ring komutatif.
malah ada sifat komutatifnya. Komutatifnya terhadap apa, Mas, dikatakan komutatif kalau ring? Perkaliannya, Bu. Iya, terhadap operasi yang dinotasikan dengan perkalian itu ya, dengan dot ini ya. Oke. Jadi ring itu sebenarnya sama dengan grup. Komutatif itu sifat tambahan. Ya, jadi sifat dasarnya itu hanya 3 ini, ya. Tapi yang pertama ini sudah rasanya sudah banyak juga karena dia sudah grup abelian. Ya, sudah grup yang bersifat komutatif, ya. 3, tapi yang nomor pertama itu bisa diuraikan cukup panjang dan lebar. Oke. Nah, ini penjelasannya. Kalau dia memenuhi sifat komutatif terhadap operasi ini, ya, operasi yang dot tadi perkalian, maka dinamakan ring komutatif. Kalau mempunyai elemen identitas terhadap operasi yang dot, yang perkalian tadi, dinamakan ring dengan elemen satuan. Nah, sekarang contohnya. Tadi disanakan bahwa bilangan real itu, himpunan bilangan real adalah ring komutatif. Apakah punya elemen satuan? Ya, punya elemen satuan ya. Siapa? 1. Ya, 1. Karena 1 dikalikan dengan berapapun akan menghasilkan ya yang berapapun tadi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita terapkan pada himpunan matrik ya, Pak. Himpunan matrik 2 kali 2 ya, yang masing-masing entry-nya adalah bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan perkalian matrik, ya kan? Itu terhadap operasi penjumlahan jelas dia merupakan grup abelian. Kemudian terhadap perkalian cukup asosiatif. Perkalian matrik, ya. Kemudian terhadap ini operasi distributif kiri dan kanan tadi seperti yang kriteria yang terakhir, yang ketiga itu juga berlaku. Jadi himpunan matrik berukuran 22 dengan entry bilangan bulat itu adalah ring. Ya, ring komutatif. Apakah punya elemen satuan? Ya. Karena terhadap perkalian kita ingat terhadap perkalian itu elemen identitasnya adalah matrik identitas, tentu saja. Ya, jadi sebagai elemen satuan adalah matrik identitas yaitu 1001. Apakah ring komutatif? Tidak. Kenapa? Karena memang secara umum sifat dasarnya bahwa perkalian matrik itu tidak bersifat komutatif. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Ya. Jadi kalau matrik biasanya kita berhadapan dengan matrik itu yang paling biasanya ya itu tidak komutatif. Ya, sifat komutatif itu yang harus diwaspadai maksud saya begitu. Kalau kita berhadapan dengan matriks. Nah, contoh-contoh ring. Sudah ya, ini tadi sudah. Nah, ini lagi. Set N ya. Set N itu apa? Yang sudah kenal set N? Set N adalah bilangan bulat modulo ya. Modulo. Ya, modulo itu kalau tadi sudah dicontohkan dalam grup, dia merupakan grup abelian ya. Terus kemudian perkalian elemen-elemen set N asosiatif ya jelas. Ya. Jelas. Kemudian distributifnya dipenuhi juga. Jadi set N terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6 itu merupakan ring. Nah, apakah ring komutatif? Apakah ring komutatif? Set N ini? Iya, Bu. Ayo, apakah ring komutatif? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Komutatif. Apakah punya elemen satuan? Apakah punya elemen satuan? Selalu 1, Bu. Iya. 1 ya, punya, yaitu 1. Berapa kalau saya boleh tahu, berapa sih banyak elemen dari set N? Berapa? N. Banyak elemen. N, Bu. N ya, sebanyak N dari 0, 1, 2 sampai N minus 1. Ya, betul. Nah, ini padannya sama ya. Sebenarnya kalau Anda sudah paham grup ya, sudah paham grup, memahami ring ini akan lebih mudah ya. Jadi tadi ada grup, kemudian ada himpunan lain
dengan operasi binary yang sama merupakan grup juga. Tetapi kedudukan himpunan yang satu terhadap yang lain itu relatif. Artinya yang satu merupakan himpunan bagian dari yang lain. Nah, itu bisa dikatakan sebagai subgrup. Nah, di sini pun juga demikian. Kalau ada himpunan S misalkan di sini, dia juga ring, ya, operasi binarnya harus sama dengan yang ada di R. Dan ternyata S itu himpunan bagian dari R. Maka S itu juga subring dari R. Itu ya. Jadi yang namanya subgrup, subring itu adalah sebenarnya dia juga grup, juga ring, tetapi dia relatif terhadap himpunan yang memuat dirinya. Ya, yang memuat dirinya. Oke. Jadi kalau yang contoh pertama kedua ini biasa, coba kita perhatikan B, himpunan 03 yang berisi elemen 03 merupakan subring dari Z6. Ya, Z6. Ada yang tanyakan di sini sampai subring? Ada yang tanyakan? Belum, Bu. Belum. Ya, nanti kita banyak diskusi aja ya. Oke. Nah ini homomorfisme ring. Ya, homomorfisme ring ini sama, esensinya sama dengan tadi, ya, bahwa antara ring, karena ring itu sebenarnya adalah sejatinya adalah himpunan, ya, maka punya, berarti mungkin bisa ya kita bentuk suatu pengaitan gitu ya, pengaitan yang nantinya akan merupakan suatu pemetaan atau fungsi, dan itu dinamakan homomorfisme ring. Tapi karena ada dua operasi biner yang ada pada ring, ya, maka homomorfisme ring itu harus memenuhi dua sifat, ya, dua syarat ini, yaitu ini mengawetkan operasi yang tambah ini di R1 dan bintang di R2. Ya. Yang kedua, mengawetkan operasi ini apa ini? Bulat. Bulat ini dan wajik ini ya. Oke. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian contohnya, coba ini. Saya mengambil contoh itu theta, ini theta ya, dibaca theta ya. Theta apa sigma? Sigma. Maaf, ini sigma. Dibaca sigma. Sigma dari Z2 ke Z2. Ya. Z2 Anda tahu ya, himpunan yang berisi elemennya hanya 0 dan 1 ya, Z2. Dengan sigma X dibawa ke X kuadrat. Ya. Ini akan mengawetkan dua operasi pada masing-masing. Ya. Jadi karena Z2 ini operasinya apa? Penjumlahan modulo 2 dan perkalian modulo 2. Berarti di sini ini juga penjumlahan dan perkalian modulo 2 yang dicek ya. Oke. Yang kita periksa seperti itu. Nah, ini juga dikatakan itu tadi automorfisme. Ya. Oh, maaf bukan auto, endomorfisme seperti yang disampaikan tadi. Mas Syarif tadi ya. Nah, ini karena dari dan ke himpunan yang sama. Kalau homomorfisme maka dikatakan endomorfisme. Ya. Coba ada yang bisa dicoret-coret gitu ya. Bisa sambil coret di kertas kerjanya masing-masing. Benarkah ini suatu homomorfisme ring? Oke ya. Apa yang Anda temukan pada saat menjalankan operasi yang penjumlahan? Misalkan sigma kurung A plus B
sama dengan A plus B kuadrat gitu kan. Nah, hasilnya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat B kuadrat ditambah 2AB. tambah 2AB. Nah, terus lanjutannya Karena elemen dari Z2 itu 0 dan 1, berarti X atau Y itu bernilai 0, sehingga bisa ditulis A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. ya, terus sehingga menghasilkan sigma A Sigma A star plus sigma B sigma itu B. ya, sigma A plus sigma B. Oke. Ya, jadi sebenarnya itu mudah karena A plus B kurung kuadrat gitu ya. Itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, tentunya karena ini modulo 2, setiap kelipatan 2 pasti 0. Ya, tidak perlu A dan B-nya 0, tidak perlu. Tapi bahwa 2AB selalu 0 untuk berapapun A dan B. Karena dia modulo 2. Ya, gitu ya. Jadi langsung A kuadrat plus B kuadrat gitu. Nah, kemudian untuk perkalian langsung ya, karena A kuadrat sama dengan AB kurung kuadrat, itu kalau dijabarkan adalah A kuadrat plus A kuadrat kali B kuadrat. Jadi yang operasi perkalian lebih mudah daripada yang penjumlahan. Oke. Nah, saya ingin mengambil analoginya ya, bahwa bagaimana sih antara grup dan ring itu. Jadi grup itu adalah himpunan tak kosong dengan satu operasi biner, ini asosiatif, punya elemen identitas, kemudian setiap elemen punya inverse dan lain-lain, dan itu 3 sifat utama, 3 sifat yang harus dipenuhi oleh suatu himpunan jika dia grup. Kemudian ring itu adalah himpunan tak kosong dengan 2 operasi biner, ya, 2 operasi biner yang dinotasikan dengan penjumlahan dan perkalian ini. Tetapi yang pertama harus dipenuhi bahwa terhadap operasi penjumlahan merupakan grup abelian, artinya bersifat komutatif. Kemudian terhadap operasi yang perkalian dibutuhkan asosiatif, ya. Kemudian harus memenuhi sifat asosiatif, kemudian memenuhi sifat distributif kiri dan kanan. Nah, yaitu yang tadi itu. Nah, sekarang saya punya padanan juga. Ini. Jadi grup kalau dibandingkan dengan ring, setiap pada grup kita punya ring, satunya satu operasi biner, yang ini adalah 2 operasi biner. Kemudian ada subgrup juga ada subring, ya, dalam ring. Kemudian di dalam grup itu ada yang namanya subgrup normal yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di dalam ring itu ada yang namanya ideal. Ya, ideal. Ideal itu lebih lanjut dari subring. Ya, ini sekedar tahu saja karena juga kalau mau dibahas banyak itu waktunya juga nggak mencukupi ya. Nanti jangan-jangan Anda juga tambah bingung gitu ya. Jadi ini anunya motivasinya. Untuk motivasinya saja. Nah, kemudian di dalam grup itu ada yang namanya grup faktor. Nah, di ring juga ada ring faktor. Ya. Setelah ada subgrup normal, maka bisa dibentuk subgrup faktor. Ya. Yang isinya adalah elemen-elemen dari subgrup normal itu tadi. Nah, dalam grup juga dapat didefinisikan suatu pemetaan atau pengaitan. Pengaitan yang merupakan pemetaan yang namanya homomorfisme. Dalam ring juga demikian. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal-soalnya. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, kita langsung ke ini aja. Ini pakai jeda istirahat atau langsung aja sampai nanti pukul 10.40. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Atau kalau mau ada mungkin ada yang akan ke toilet dulu, silakan. Oke, ini materi bisa saya share lewat chat, bisa gitu.
Anda bisa download dari situ ya? Iya, Bu. Oke. Bentar, materinya saya ini kan di chat ya. Oke. Mungkin saya berhenti dulu, stop share. Saya materi akan saya berikan di chat. Ya itu, jangan lupa Anda mengisi ini ya, mengisi daftar hadir ya. Bentar, saya ini ya, saya materinya. Oke. Sambil menunggu, ngobrol-ngobrol dulu. Mbak Reni dari mana, Mbak? Mbak Reni Umilasari? Institusinya? Dari Unmu Jember, Bu. Kebetulan sekarang S3 di UNER. Mahasiswanya Bu Lili. Oh, S3 di UNER. Oh ya. Oke. Sudah saya kirim ya, ininya. Materinya sudah saya kirim di chat, bisa di download. Yang belum mengisi daftar hadir, monggo silakan isi daftar hadir. Oke. Oke, saya melihat ada berapa? Ada 32. Ini berarti satu orang belum masuk nih. Lebih dari satu orang, ada Bu Lili soalnya di sini. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja Bu Ina. Nanti kok ternyata masuk sebagai murid ya, sudah nikmati. Iya, iya. Suasana untuk masuknya. Saya sambil. Oke. Mas Fajar, dari mana Mas? Institusinya Mas? Dari UNER, Bu. Dari UNER sini. Angkatan berapa? Angkatan 19, mau semester 5. Oh, 2019. Oke. Oke. Yang akan ke toilet silahkan ya, disilahkan. Boleh. Kemudian Mbak Dwi Nurul, dari mana Mbak institusinya? Dari UP, Bu. Oh, dari UP. Semester berapa sekarang? Semester 6 mau ke 7. Oh, ya. Ya, makasih Bu. Ya. Sudah dapat materi struktur aljabar berarti ya? Iya Bu, sudah. Oh, oke.
Mbak ini Clarita dari mana? Sepertinya ke toilet tadi, Bu. Oh iya ya, benar. Kalau Mas Muhammad Akbar dari mana? Mas Muhammad Akbar dari mana, Mas? Institusinya ya. Dari UNER juga, Bu. Katanya mic-nya error. Oh, ya Allah. Apa nih yang error? Semoga bisa ya. Bisa Saya presentasi mendengarkan tadi tapi tidak bisa audionya untuk menyampaikan. Oh, iya. Nah, ini yang membantu menyampaikan siapa nih? Fajar tadi, Bu. Oh, Fajar. Oke. Ya. Yang dari luar tadi katanya ada yang dari luar juga. Mbak Melina Koliva. Dari mana? Dari luar UNER dan Saya dari UB, Bu. Dari UB. Sama Iya, dengan Bu. Mbak Dwi Nurul tadi ya. Iya. Oke. Kemudian Mbak, ini Rambu Maya. Iya, Bu. Dari mana, Mbak, institusinya? Saya dari UGM, Bu. UPN Veteran Surabaya? UGM, Bu. Oh, UGM, maaf. Ya, Bu. Pikir saya. Oke. Semester berapa, Mbak? Semester berapa? Iya, semester 2, Bu. Oh ya, oke. Semester 2. Saya juga alumni UGM loh. Alumni UGM S2. Kalau S1-nya dari UNER juga. Dari UNER. Oke. Dan saya tadi dari Jember tadi, saya juga asli orang Jember. Ada yang dari Unmuh Jember tadi kan? Jember Siapa mana, tadi? Ibu? Rumah saya di dekat Rumah Sakit Dr. Subanti. Oh, di Patrang nggih. Nggih, Patrang. Oh, Mbak Reni tadi nggih. Nggih. Ya. Tapi ya karena ini ya, karena masih PPKM nih, jadi saya akhir-akhir ini juga jarang ke Jember. Tunggu kondisinya dulu. Tunggu kondisi memungkinkan ya. Oke. Nah, kita akan diskusi sekarang, sesi diskusi. Silakan dibuka yang tadi yang sudah di ini. Jadi saya ingin kalau memungkinkan, kalau tidak ada gangguan, tolong semuanya on cam ya. Kalau tidak, bagi yang tidak ada gangguan ya, kita bisa interaksinya bisa lebih enak kalau kita on cam. Jadi dibuka aja yang tadi soal-soalnya, ya. Silahkan kalau berpendapat atau mau menjawab atau apapun lah, kita akan diskusi saja di sini untuk soal-soal yang sudah saya. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Jadi kita kupas ya dari soal-soalnya itu. Saya pilih soal-soalnya juga yang tidak, himpunannya juga tidak biasa. Jadi artinya saya bilang himpunan biasa itu kalau himpunan bilangan real, himpunan bilangan bulat itu kan kelihatan gitu ya. Nah, tapi kalau himpunan sudah matrik, sudah yang lebih lagi tadi ada fungsi juga. Nah, seperti itu harapannya nanti pembahasannya bisa lebih komprehensif dan pemahaman Anda juga bisa lebih baik. Oke, yang nomor 1 tadi apa? Matriks ya? Oke, kita mulai. Yang nomor 1 tadi adalah himpunan matriks. Himpunan matriks 2x2. Terus elemen-elemennya ada di R ya? Berarti elemen-elemennya adalah bilangan real. Iya, Bu. Ya. Kalau apakah dia ring? Apakah dia ring? Ya, ya. Kita cek satu-satu coba. Kalau terhadap penjumlahan, apakah merupakan grup yang komutatif? Ya. Ya, karena penjumlahan. Ya. Ada elemen identitas, yaitu matrik apa elemen identitasnya? Matriks 0. Matrik 0, ya kan? Matrik 0 itu artinya matrik yang semua entry-nya juga 0 gitu ya. Nah, kemudian asosiatif jelas.
kemudian ada elemen identitas ya 0 tadi, kemudian setiap elemen punya inverse. Siapa inverse-nya? Apakah ada jaminan setiap elemennya punya inverse? Apa yang menjamin bahwa matriks yang entry-nya itu bilangan real, itu setiap elemennya punya inverse? Apa? Untuk setiap A elemen real selalu terdapat negatif A elemen real. Iya, oke. Jadi untuk setiap bilangan real selalu terdapat negatifnya. Ya berapapun bilangan real itu, misalkan akar 2, ya selalu ada negatif akar 2. Sehingga kalau antara keduanya itu dijumlah akan menghasilkan elemen identitas yaitu 0. Dan itu berlaku untuk setiap entry dalam matriks. Itu ya Mas ya? Ya Mas Arif? Iya Bu. Ya, oke. Nah, kemudian lanjut. Apakah ring sekarang? Kalau ring kita tinjau operasi yang satunya, yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian apakah asosiatif? Ya, jelas. Kemudian apakah sifat distributif kiri dan kanan tadi dipenuhi? Iya. Ya. Nah, sekarang lanjut. Apakah punya elemen satuan? Punya, Bu. Siapa? Matriks identitas. Matriks identitas berukuran 2 kali 2 ya. Iya, Jadi yang 1001 itu ya? Iya, Oke. Bu. Ya. Nah, apakah komutatif? Apakah ring komutatif? Tidak Bu. Tidak, Bu. Tidak. Ya, tidak. Nah, sekarang bisakah? Kan dia sudah ring ya, yang penting ya, sudah ring. Ternyata ring dengan elemen satuan gitu aja, tapi tidak komutatif. Nah, apakah dari contoh yang nomor 1, Anda bisa mencari subringnya siapa? Siapa subringnya? Matriks dengan bentuk entry A00A. A00A. Ya. Apakah asosiatif? Ya, betul ya. A00A, A-nya di dalam R. Ya, nanti Anda bisa mengembangkan sendiri, bisa juga AB00 gitu kan? Ya kan? Bisa AB00, bisa tetap ABCD tapi determinannya harus 1. Ya, bisa juga kan? Nah, jadi ada berapa banyak subring di situ? Ya, sementara ini cukup banyak ya. Apakah dia tak hingga saya juga nggak tahu ya. Jadi yang jelas lebih dari 5 kali yang bisa dibuat di situ. Tapi kalau AB00 determinannya jadi 0. Kan tadi ada syarat. Apa? Ada syarat apa? Kan hanya asosiatif, Mas. Syarat elemennya, Bu. Syarat elemennya di M-nya itu. Dibentuk M-nya tadi itu. Ada syaratnya ABCD-nya elemen. Nah, berarti kita bikin himpunan M yang sama dengan A000, A-nya di R. Ya 0 biarin 0 itu mau di mana aja. Karena kan sudah fake 0 itu kan dia mau ada di R, kan sudah yang pasti di situ pastinya dia ya pasti di R karena yang A-nya ada di R. Jadi BCD-nya itu dianulir, Mas. BCD-nya itu dianulir. Jadi A000, A-nya di R gitu aja cukup. Tapi itu kan sudah wonten syarat di syarat elemennya, Bu. Di syarat AD min BC nggak boleh 0. Kalau BCD-nya 0 kan berarti dia nggak di M.
Oh iya, berarti yang tadi yang A000 itu bukan subring. Yang subringnya itu jika AD min BC sama dengan 1, AD min BC sama dengan 2, AD min BC sama dengan 3, itu boleh kan? Iya. Jadi ada berapa? Asalkan tidak 1 gitu aja. Berarti ada berapa banyak subring? Wah, ada banyak banget. Ada tak hingga subring kali. Ya, gitu. Jadi itu tadi, bagaimana kita membuat, menyusun atau meng-create suatu ring yang dia berada di dalam situ. Operasinya yang paling penting adalah operasi binarnya harus sama, enggak boleh beda. Ya, itu yang kadang-kadang dilupakan. Saat saya mengajar tuh mahasiswa kadang-kadang, "Loh, ini kan himpunan bagiannya." Iya, tapi operasi binarnya enggak sama. Oh iya gitu ya. Jadi hati-hati, operasi binar itu syarat utama yang harus dipenuhi agar dia merupakan subring. Oke, sudah. Kemudian yang kedua itu sejenis, kita yang nanti aja. Kemudian yang ketiga coba. Yang ketiga itu apa? Himpunan fungsi ya? Ya. Yang ketiga himpunan fungsi kan? Oke. Himpunan fungsi dari R ke R. Jadi fungsi dari real ke real. Ya. Fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Jadi fungsi bernilai real juga. Ya. Nah, kemudian dibentuk ini. Operasi binarnya adalah penjumlahan dan perkalian. Perkalian fungsi ya. Definisinya sudah lengkap bahwa F ditambah G itu akan ya fungsi itu akan bisa misalkan elemennya X. Nah, kemudian maka F ditambah G ada X itu sama dengan dikenakan pada X, elemen X, X-nya di dalam R, itu sama dengan Fx ditambah Gx gitu ya. Fx tambah Gx. Nah, kalau perkalian serupa definisinya. Jadi F kali G kalau dikenakan pada elemen X sama dengan Fx kali Gx. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia grup abelian terhadap operasi penjumlahan? Oke, yang pertama, apakah operasi binar jelas? Iya. Kemudian yang kedua, apakah asosiatif? Apakah F ditambah G tambah H sama dengan F tambah kurung G tambah H? Seperti itu? Iya, Bu. Iya, asosiatif. Nah, apakah punya elemen identitas? Siapa kalau punya? Nol. Nol apa itu? Nol apa itu? 0x. Apa? 0x kayak apa tulisannya? 0x itu 0 terus x mana? Apa? Ya, 0 Bu. itu 0 apa? 0 apa maksudnya? 0 yang ada di fungsi, Bu. 0 yang ada di fungsi. Maksudnya apa 0 yang ada di fungsi itu? Elemen X dibawa kemana? Oleh 0 tadi. Elemen X dibawa kemana oleh 0 yang disebutkan tadi? Ayo nomor 4, maaf. Katanya 0 fungsi. Nah, 0 fungsi itu definisinya kayak apa, Mas? Kalau 0 itu diterapkan pada X yang diambil di R, itu jadi sama dengan berapa? Siapa barusan jawab? Mas Rizky ya? Rizky Aziz ya? Iya, Bu. Jadi apa maksudnya? Benar itu 0 fungsi benar, tapi definisinya apa 0 fungsi itu? 0 yang diambil di X itu nanti dibawa ke 0. Siapa yang dibawa ke 0, Mas?
Harus jelas loh fungsi itu, ayo. Siapa yang dibawa ke nol, Mas? Elemen mana yang dibawa ke nol? X-nya. Elemen X. Jadi lengkapnya apa? Elemen identitasnya adalah fungsi nol gitu ya. Ya. Iya, Bu. Apa artinya fungsi nol kalau gitu? Fungsi yang bernilai nol. Apa maknanya fungsi bernilai nol? O, katakanlah O ya dia ya. Notasinya itu O. O kurung X sama dengan 0 untuk setiap X X elemen domain. di R. Ya. Jadi dia itu fungsi 0, itu apa artinya fungsi 0? Fungsi 0 itu yang membawa semua elemen, wes sembarang elemen pokoknya di R dibawa ke 0. Udah. Itu adalah elemen identitasnya. Ya, gitu ya. Nah, setelah elemen identitas kita tahu fungsi yang membawa sembarang elemen ke 0. Yang memetakan sembarang elemen ke 0. Terus kemudian siapa kalau gitu? Kalau saya punya F, siapakah inverse dari F? Siapakah inverse dari F? Negatif F, Pak. Apa Mbak Nur Habibah? Kalau inverse dari F berarti negatif F. Ya, negatif F itu fungsi yang seperti apa? Misalnya jika jika X dipetakan ke A, maka nanti inverse dari Fx itu negatif A hasil petanya. Ke negatif A. Ya, ke negatif A, misalkan itu ya gitu ya. Tapi secara umum gini. Jadi yang di sini memang yang membuat rancu. Saya paham ini yang bingungnya mesti karena itu himpunan fungsi. Ya, himpunan fungsi-fungsi kontinu. Pada R, yaitu dari R ke R. Pada R itu artinya dari R ke R. Ya. Himpunan fungsi-fungsi kontinu. Nah, fungsi itu tidak berjalan kalau tidak ada elemen. Kan gitu kan? Kalau kita operasionalnya fungsi itu kan kita memanfaatkan dengan cara mengambil salah satu elemen kan gitu. Kalau tidak ada elemen juga sulit dijustifikasinya sulit tuh. Kok bisa pasti kayak gitu. Jadi begitu dioperasikan pada sembarang elemen X gitu dia akan kelihatan bahwa oh iya berarti ada fungsi seperti fungsi 0 tadi, fungsi 0 yang membawa setiap elemen di R itu ke 0. Apakah 0 itu di R? Jelas. 0 itu bilangan real. 0 di R. Nah, gitu. Jadi dalam hal ini kalau kita mencari inverse dari F, siapakah inverse dari F? Adalah fungsi yang dinotasikan dengan minus F. Ya. Apa definisinya minus F? Minus F adalah minus F kalau dikenakan pada X menghasilkan apa? Menghasilkan? Kan itu dari definisinya kan kita kan berarti harus mendefinisikan inverse, identitas itu harus unik. Ya, betul, unik. Dan berarti kita harus mendefinisikan bahwa unsur identitasnya itu adalah suatu pemetaan dari semua unsur X menuju 0 dan hanya satu, hanya tunggal. Iya, sehingga ketika dikenakan operasi penjumlahan terhadap unsur identitas itu, maka didapatkan inverse-nya. Jadi jawabannya harus dalam bentuk definisi lagi. Jadi agak sulit ya untuk. Jadi kita menggambarkan inverse itu adalah suatu bentuk definisi di mana suatu pemetaan fungsi yang mana jika fungsi tersebut dijumlahkan dengan definisi dari inverse itu, hasilnya adalah fungsi 0 itu yang didefinisikan sebelumnya di pembuktian di identitasnya. Iya, betul. Jadi gini, jadi memang dalam permasalahan, dalam himpunan-himpunan tertentu, kalau himpunannya itu biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional, bulat, itu mudah dilihat gitu ya.
Mudah dilihat karena kita tahu persis yang namanya himpunan bilangan bulat misalkan elemennya ya mulai negatif tak hingga ya mulai negatif yang paling kecil sampai positif yang paling besar kan gitu. Itu mudah dilihat, bisa kita tunjuk langsung bahwa ini loh identitasnya. Ini loh bahwa bukti bahwa setiap elemen itu punya inverse masing-masing karena setiap kita milih misalkan misalnya negatif 2 selalu ada negatif dari negatif 2 yaitu 2 ya. Yang itu sebagai lawan masing-masing gitu ya, setiap pasangan masing-masing. Dan kalau dioperasikan antar mereka menghasilkan identitas yaitu kembali ke 0 gitu. Nah, tapi dalam hal ini himpunan fungsi itu memang tidak mudah ya. Memang tidak mudah mencari elemen inverse dari sembarang elemen yang ada di F besar himpunan fungsi tadi. Nah, kita misalkan F kecil itu fungsi ya, F kecil. Itu siapakah inverse dari F. Nah, kita caranya dengan cara konstruksi memang. Dimisalkan G itu adalah inverse, kemudian dioperasikan yang menghasilkan 0. Sehingga G-nya tadi nampak dengan mudah, itu G-nya pasti merupakan negatif dari Fx, gitu kan? Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kelihatan di sini, sudah mulai kelihatan bahwa sebenarnya setiap kita mengambil F fungsi, ya, fungsi F itu selalu ada fungsi G yang F ditambah G sama dengan 0. Siapakah fungsi G itu? Tidak lain adalah negatif F. Ya. Nah, kemudian setelah ketemu, oh bentuknya negatif F, bentuknya pokoknya negatif F. Setiap F punya negatif F, G punya negatif G, H punya negatif H. Oke, benar. Tapi sekarang bagaimana? Apakah apa yang dimaksud dengan negatif F? Apakah negatif F itu elemen F besar? Jawabannya apa? Apakah negatif F itu elemen dari F besar? F besar itu himpunannya ya. Ada yang bisa jawab? Mas Hendri mungkin? Apakah bagaimana menunjukkan kita bahwa negatif F itu elemen dari F besar? Kan tadi saya sampaikan bahwa yang namanya inverse itu tidak boleh di luar himpunan loh ya. Inverse itu harus di dalam. Pokoknya di dalam di apa itu namanya? Diisolasi ya. Pokoknya ada di situ. Elemen identitas ya harus ada di situ, pasangannya juga harus ada di situ. Gitu. Nah, bagaimana kita menunjukkan, Mas? Coba. Oke, ini pendapat aja. Berarti kita harus membuktikan bahwa negatif F itu tertutup di dalam himpunan fungsi F itu ya, dengan mengasumsikan negatif F adalah himpunan dari F sedemikian rupa sehingga jika kita kenakan operasi penjumlahan minus F yang kita definisikan sebelumnya dengan F, itu hasilnya adalah identitas. Ya. Fungsi. Nah, ya. Terus? Oke, itu menunjukkan bagaimana kita menunjukkan bahwa negatif F itu berada di F besar. F besar tadi apa? Himpunan apa? F besar itu menghimpun apa sih? F besar tadi? Fungsi-fungsi yang kontinu. Yang kontinu ya. Iya, berarti kita harus menunjukkan minus F itu sebagai fungsi yang kontinu juga. Ya. Ya, gitu kan? Pertama, berdasarkan sifat operasi biner, kita bisa mencari dengan cara konstruksi. Dimisalkan G dulu, inverse dari F. Maka F ditambah G dikenakan pada X sama dengan 0. Berarti ketemu bahwa G itu adalah minusnya F. Ya, Gx adalah minus Fx. Ya, setelah ketemu G sama dengan minusnya Fx, Gx sama dengan minus Fx, maka kita bisa menyimpulkan juga bahwa G itu sebenarnya adalah minus F. Nah, sekarang tinggal membuktikan bahwa minus F itu berada di F besar. Nah, karena F besar itu menghimpun seluruh fungsi-fungsi kontinu, maka ya tunjukkan kalau F-nya kontinu, apakah negatif F itu juga kontinu. Itu yang penting ya, untuk kita menyimpulkan atau menjustifikasi bahwa F itu elemen dari F besar. Ya, jadi kalau himpunannya tidak
biasa, tanda kutip ya, tidak biasa itu memang agak sedikit ya banyak biasanya caranya konstruksi, bukan menebak ya. Kalau tebakan itu pada himpunan-himpunan yang biasa. Kalau bisa menebak lebih baik, lebih cepat gitu ya. Oke gitu. Nah kemudian sudah jelas kalau grup abelian. Nah sekarang apakah asosiatif terhadap perkalian? Iya ya. Ya kan? F kurung F titik G kurung tutup titik H sama dengan, nah, kan gitu kan? Nah itu dengan ada X-nya kan kemudian yang dalam kurung itu dikerjakan duluan seperti itu. Itu pasti nanti akan ketemu dia asosiatif. Nah distributif kiri dan kanan ya tentu saja mudah dibuktikan kalau Anda sudah menunjukkan asosiatif karena itu hampir caranya serupa dengan asosiatif. Nah jadi ring, kesimpulannya dia ring. Nah sekarang apakah ringnya komutatif? Apa? Apakah ringnya komutatif? Artinya terhadap operasi perkalian komutatif. Gimana? Apakah ringnya komutatif? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Silahkan, siapa aja boleh loh. Ya, komutatif enggak? Kalau menurut saya komutatif, Bu. Ya, komutatif terhadap operasi yang perkalian ya. Iya, Bu. Nah, kemudian apakah punya elemen satuan? Punya. Punya. Apa elemen satuannya? Fungsi yang bernilai 1. Fungsi yang bernilai 1. Berarti misalkan fungsinya itu bernilai 1 ya, E. Misalkan EX gitu sama dengan 1 untuk setiap X gitu? Iya. Iya. Apakah dia elemen F besar, Mas? E itu? Iya. Pertanyaan lanjutannya? Ya. EX sama dengan 1 adalah fungsi konstan ya. Dan semua fungsi konstan kontinu. Ya kan? Fungsi konstan kan kontinu. Ya, oke. Nah, berarti kesimpulannya apa? Himpunan fungsi tadi F besar dengan operasi penjumlahan dan perkalian matrik merupakan ring komutatif dengan elemen satuan. Ya, jadi lengkap dia, komutatif dengan elemen satuan. Mas Henry, coba yang nomor 4 bisa share screen kah? Tadi sudah kirim lewat chat itu jawabannya kayaknya. Mas Henry. Mas Henry silakan. Tadi sudah kirim melalui chat. Oh ini. Sudah. Oke. Ya, ya setuju. Jadi memang benar ini bukan homomorfisme ring ya.
Cuma saya ini aja. Apa sih syaratnya homomorfisme ring? Sigma X1 tambah X2, kalau di sini diambil X1, X2, harus sama dengan sigma X1 ditambah sigma X2, kan pada akhirnya harus itu kan? Ya. Jadi yang seperti ini ya, kalau saya sih lebih senang dan akan lebih mudah dilihat gitu ya. Kalau sigma X1, X2 ini dijabarkan menurut definisinya dulu. Kemudian apakah di terakhir itu sama dengan sigma X1 tambah sigma X2. Ya. Jadi tidak langsung di baris pertama seperti ini. Ini seolah-olah kan sudah menyimpulkan di baris pertama. Ya, ini masih akan diselidiki, bukan ini sesuatu. Kalau sudah ditulis ini kan artinya ini sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau ini sebenarnya yang di yang baris pertama ini ya. Di baris pertama ini langsung 3 kurung X1 X2 tambah X2 sama dengan ya 3X1 plus tambah 3X2 sama dengan sigma X1 tambah sigma X2 gitu Mas. Iya. Enggak. Sigmanya di dulu di depan. Nah, ini loh. Yang 3X1 X Seperti ini, Bu. Seperti ini, Bu. Enggak. Sebenarnya sudah benar tadi, Mas. Oh, benar. Jadi gini loh. Coba saya aja yang share screen ya. Iya, ya. Jadi artinya nulisnya itu coba saya aja yang share screen supaya enggak ini ya, enggak mungkin bisa saya mau share screen di PPT-nya aja tadi. Oke, bentar. PPT tadi mana? Oke, kayaknya. Oke, gini ya. Oke. Sebentar kok nggak bisa saya. Aduh, gimana sih? Oke, mungkin yang ini bisa. Oke. Maksud saya itu gini.
Kan sigma ya ini tadi ya. Sigma, kita lihat ambil sigma. Ini kan. Oke, gini. Kemudian ini langsung aja, Mas. Ini saya nggak pakai equation ya, biar cepat. Nah, ini kemudian pakai ini. Oke. Oke, gini tadi. Kok ini toh? Gini plus sigma B. Gini. Jadi ini endingnya gitu ya, bahwa yang akan kita tunjukkan itu apa sih sebenarnya? Kita harus menunjukkan bahwa apakah sigma dari A plus B sama dengan sigma A tambah sigma B. Nah, ini malah gini. Nah, bisa lihat perbedaannya enggak dengan yang tadi. Bahwa kalau di sini di atas sudah sigma A plus B sama dengan sigma A tambah sigma B, itu seolah-olah sudah itu yang benar gitu ya. Padahal itu yang akan kita cek. Kan matematika itu kalau kita berbicara matematika itu proses yang di atas itu kan selalu dilalui dan runtut gitu ya ke bawah gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi sebaiknya jangan berjalan dua-duanya. Kalau tadi kan kiri jalan, kanan juga jalan gitu ya. Nah, jadi sebaiknya yang berjalan itu salah satu saja. Jadi ketemu kayak gini. Nah, kemudian untuk yang kedua kan itu kita bisa gini kan. Nah, kalau di sini pakai katakanlah titik gini ya. Dengan 3 titik AB, berarti di sini 3AB. Nah, 3AB ini kan sama dengan sigma A apa? Sigma A kan 3A. Nah, ini kan sebenarnya sigma A kali B kan gitu aja. Kan gini, ya kan? Sehingga di bawahnya adalah tidak sama dengan. Jadi pakai equation ya, pakai equation yang tidak sama itu. Mana sih equation tidak sama itu? Bukan di Aero tapi basic math kayaknya. Nah, tidak sama dengan ya ini ya A atau B. Ya. Oke. Kan gitu, Mas. Oke. Kan gini. Apa ini nada B? Gitu ya. Ya. Jadi seperti ini akan kelihatan lebih jelas ya. Jadi orang lain juga memahaminya jelas. Itu ya. Jadi kita akan cek ini sifat yang pertama, sifat yang kedua. Ini mungkin pakai titik juga di sini. Ya. Gitu ya Mas Hendri ya. Jadi karena yang hanya dipenuhi untuk operasi yang penjumlahan saja, untuk yang perkalian tidak dipenuhi, berarti bukan homomorfisme ring kan gitu. Apakah homomorfisme grup? Ya tergantung grupnya terhadap apa dulu. Ya. Siapa yang bukan homomorfisme ring? Si sigma ini ya. Oke. Sigma bukan homomorfisme ring. Ya, jadi ini pembuktiannya yang untuk nomor 4. Ya, nomor 4. Oke. Nah, sekarang
Saya kembali ke nomor 3 ya. Kembali ke nomor 3. Tadi apa? Oh, nomor B-nya juga belum, nomor 3B. Kembali nomor 3B dulu. Nomor 3B, ini sudah diketahui bahwa R itu dengan operasi penjumlahan adalah grup abelian. Terus kemudian operasinya satunya bukan perkalian, tapi star ya. Operasi star itu didefinisikan kalau A star B itu sama dengan 0 untuk setiap AB di R. Ya, jadi operasi star pada dua elemen sembarang itu akan menghasilkan 0. Nah, berarti kita untuk menunjukkan bahwa ini merupakan ring, tinggal ngecek yang ini aja kan, yang terhadap apakah dia asosiatif di sini dan apakah distributif dipenuhi, kan gitu aja kan? Karena ini syarat pertama sudah langsung ada, sudah diketahui di sini. Misalkan R terhadap operasi penjumlahan adalah grup abelian, ya kan? Berarti tinggal ngecek pada syarat kedua dan ketiga, yaitu syarat yang ini, bahwa terhadap operasi star tadi asosiatif. Terus kemudian apakah memenuhi sifat distributif kiri dan kanan ini? Ya. Nah, menurut pemikiran Anda itu ring atau bukan? Ring atau bukan? Ring, Bu. Ring. Oke, ring. Pertanyaan selanjutnya, apakah ring komutatif? Iya, komutatif, Bu. Ya, karena A star B akan sama dengan B star A ya. Ya, komutatif. Apakah punya elemen satuan? Tidak punya, Bu. Ya, tidak punya ya. Karena apa? Alasannya apa yang paling kelihatan di situ? Karena untuk setiap AB elemen. Untuk setiap AB dibawa ke 0. Jadi kalau misalnya kalau misalnya apa, Mas? Sebarang AB. Ya, sebarang AB kenapa? Sebarang AB di real itu kan saat dioperasikan perkalian menghasilkan 0. Maaf. Ini bukan real, Nak. Bukan real ya. Jadi ini salah kalau real. Jadi R biasa ini. Oh, itu real. Ya, R biasa. Ya, enggak saya yang salah di sini. Ya, R biasa. R biasa kita enggak tahu operasinya, makanya start di sini. Ya, setiap AB di R gimana? Kalau A di R, kenapa, Nak? Kalau A dan B di R? Kalau dia, apa sih maknanya kalau dia punya elemen satuan itu, jika terhadap operasi ini menghasilkan dirinya sendiri, kan gitu kan? Nah, jadi A, E sama dengan A. Nah, ini kan selalu dibawa ke 0, jadi tidak memungkinkan kita untuk mencari di sini supaya jadi elemen satuan. Apakah elemen satuannya 0 justru? 0 kali B kan 0. Tapi 0 kali C kan 0. Nah, sifat elemen satuan itu apa? Sifat elemen satuan bahwa elemen satuan itu dioperasikan dengan sebarang elemen akan menghasilkan sebarang elemen tadi. Ya, karena tidak berarti apa? Karena di sini semua elemen kalau dioperasikan dibawa ke 0, menghasilkan 0, maka tidak mungkin ada. Ya. Walaupun di sini misalkan C, X semuanya pasti bawa ke 0. Jadi nggak akan ada E star B sama dengan B, itu nggak akan ada. Ya. Berarti bisa seperti memilih untuk A tidak sama dengan 0, A star B itu tidak sama dengan A. Artinya A star B sama dengan A itu hanya dipenuhi oleh A sama dengan 0. Iya, benar. Iya.
Ya, betul, betul. Berarti mungkin Anda bisa menggunakan kontradiksi ya. Andaikan dia punya. Ya, andaikan punya berarti apa? Andaikan Ibu punya, notasinya adalah E, berarti E star A sama dengan A star E sama dengan A, kan gitu. E star A sama dengan A, itu kapan? Jika E-nya sama dengan 0. Benar ya? Tidak akan mungkin kan E star A sama dengan A? Berarti A-nya yang 0. Ya. E star A sama dengan A, kapan itu terjadi? Kalau A-nya sama dengan 0. A-nya 0. Iya, A-nya 0. Ya kan? Kemudian kebalikannya juga A star E sama dengan A, kapan? Ini hanya jika A-nya 0, yang ini juga hanya jika A-nya juga 0 sama. Nah. Jadi apa maknanya di situ? Kan tidak berlaku untuk semua kan? Iya, Ya. Bu. Iya, yang namanya elemen satuan kan harus berlaku untuk semua. Ya, dengan konsep elemen satuan, ternyata yang sifat elemen satuan itu berlaku hanya jika A-nya sama dengan 0. Gitu kan? Jadi tidak punya elemen satuan. Jadi dia hanya ring komutatif. Ya. Tidak punya elemen satuan. Nah, sekarang nomor 3 saya akan kembali ke nomor 3 yang A. Kalau nomor 3 yang A tadi, ini adalah himpunannya, himpunan fungsi ya kan. Lalu kemudian ini. Oke. Mohon maaf. Oh, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Oke, sampai 10.40. Anda bisa istirahat 1/4 jam. Sebelum jam 11 ada materi lagi ya. F adalah, nah sekarang kalau operasinya itu penjumlahan dan komposisi. Bukan perkalian. Jadi perkaliannya ini saya ganti komposisi. Nah, pengaruhnya di mana coba? Pengaruhnya, apakah komposisi itu asosiatif? Apakah komposisi itu? Iya, Bu. Komposisi bukannya asosiatif ya, Mas? Asosiatif. Asosiatif lah. Iya, asosiatif ya. Udah berarti distribusi kiri dan kanan kayaknya dipenuhi juga tuh. Nah, berarti dia ring. Ya. Sekarang saya ganti ininya pakai bundaran ya. Nah, bundaran komposisi itu ya. Nah, sekarang apakah dia punya elemen satuan? Iya. Ya, siapa dia? Identitasnya X. Siapa? Fungsi yang seperti apa? Oh, enggak ada. Oh ya, maaf. Fungsi yang seperti apa? Iya punya elemen satuan ini, tapi fungsi yang seperti apa? Punya elemen satuan punya ya. Fungsi yang seperti apa? Kalau tadi elemen satuan pada saat perkalian ini kan fungsi yang membawa setiap X ke 1 kan gitu kan? EX sama dengan 1. Nah sekarang kalau ini diganti dengan komposisi, elemen satuannya adalah tetap mungkin notasinya tetap kita gunakan E, tapi apa? Fungsi yang membawa X itu ke siapa? Yang membawa X itu ke dirinya sendiri. Iya, betul. Ya, jadi elemen satuannya adalah EX ya, EX EX dengan EX sama dengan X ya. Nah, sekarang apakah fungsi yang membawa elemen ke dirinya sendiri itu adalah fungsi kontinu? Pertanyaan selanjutnya. Untuk memastikan bahwa E itu ada di F. Apakah fungsi kontinu? EX sama dengan X. Apakah EX sama dengan X fungsi kontinu? Ya enggak? EX sama dengan X itu kalau kita gambarkan ke bidang koordinat itu apa sih?
Apa toh? Kan sama aja dengan Y sama dengan X itu toh? Sama dengan 0. Iya. Y sama dengan X, ke dirinya sendiri kok. Oh iya, Bu. X dibawa ke X, 1 bawa ke 1, 2 bawa ke 2 gitu loh. Jadi ya sama dengan yang ini toh, yang persamaan garis yang bergradian 1 toh. Iya. Ya. Berarti kan kontinu itu. Terus Iya, saja kan nggak akan mengangkat pena kita. Ya. Nah, jelas. Jadi E ini karena EX sama dengan X adalah fungsi linier, ya. Dan semua fungsi linier itu kontinu. Fungsi linier. Ya, itu. Jadi bisa dikembangkan sih dari sini. Mungkin dari semua keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang masih perlu didiskusikan atau ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Sudah jelas ya. Jadi grup itu adalah satu himpunan tak kosong dengan satu operasi biner. Kemudian kalau ring itu himpunan tak kosong dengan 2 operasi biner. Sifat-sifat yang dipenuhi jelas. Jadi untuk belajar ring harus belajar grup dulu. Karena syaratnya ring itu adalah grup terhadap operasi yang dituliskan pertama. Ya, kalau R plus titik itu berarti terhadap operasi yang dituliskan pertama, yang plus itu merupakan grup abelian. Apakah boleh dibalik, Bu? Ininya boleh. Boleh aja dibalik, asalkan tetap mengikuti pakemnya itu tadi. Yang ditulis pertama tetap grup abelian gitu loh. Mau ditulis apapun boleh. Ya. Gitu. Oke, karena tadi kita nggak pakai istirahat langsung ya berarti 100 menit total sudah saya lalui. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang masih kurang jelas itu ya saya wajar karena dalam waktu yang sedikit ya, dalam waktu yang tidak lama harus memahami grup dan ring itu sesuatu yang memang yang berat, kecuali bagi beberapa orang yang pernah mengambil mata kuliah ini gitu ya, sudah pernah kenal. Tapi bagi yang pertama kali memang agak berat memahaminya. Hanya saja ini adalah dasar-dasar dalam memahami struktur aljabar yang biasanya itu dari sini itu ubur rampenya itu cukup banyak gitu ya. Grup itu sendiri nanti itu bahasanya sampai kemana-mana, mau subgrup normal, mau grup faktor atau grup-grup khusus atau simetrik dan lain-lain seperti itu. Nanti ring juga ada yang macam-macam gitu ya. Tapi paling tidak ini adalah bagian-bagian pokok ya. Ini adalah bagian-bagian pokok yang semoga saja ini menjadi dasar untuk pembahasan berikutnya di materi-materi yang akan datang ya. Seperti itu. Kalau Anda butuh penjelasan lebih jauh, bisa sebenarnya banyak buku-buku yang mengupas ini dan semuanya juga sudah dalam bentuk mungkin e-book atau apa, atau bahkan di perguruan tinggi Anda, dosen-dosen sudah membuat suatu bahan ajar tertentu yang bisa Anda baca dan mudah dan saya rasa mudah dipahami untuk lebih memperlengkap ya apa yang sudah saya sampaikan. Gitu. Jadi semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya kan? Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan dan kalau ada apapun yang saya tulis dalam PPT ini mungkin butuh klarifikasi silahkan, ya. Mungkin saya terutama di sini. Setelah saya belajar Bu, ternyata subgrup ini padanannya memang subring. Tapi mungkin Anda menemukan subgrup normal ini bukan dengan ideal, tapi dengan yang lain seperti itu, atau ini dengan yang ini silahkan. Kita diskusi aja. Dalam ilmu itu kan tidak ada yang kita tidak, kalau salah di revisi itu biasa, ya. Salah di revisi itu biasa. Karena kadang-kadang dalam ilmu itu yang dulu belum terbukti
sekarang menjadi benar, atau kadang-kadang suatu kesalahan baru ditemukan di akhir-akhir ini, itu biasa dalam ilmu. Oke. Saya siap untuk diskusi ya untuk materi ini, silahkan. Oke, saya rasa cukup di materi yang pertama beserta tutorialnya. Anda sudah mengisi presensi semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nak. Jadi saya rasa cukup materi 1 dari saya. Anda bisa istirahat kurang lebih ya 10 menit untuk sebelum masuk ke sesi berikutnya pukul 11 persis. Jangan terlambat ya. Jangan terlambat karena waktunya juga cukup istilahnya mepet gitu ya. Jadi jangan terlambat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu. Ya. Terima kasih banyak kepada Bu